Jadi webinar kali ini saya akan bahas dasar-dasar image processing, yaitu teknik dan aplikasi praktis. Jadi image processing itu apa sih? Jadi image processing itu, atau yang biasa dikenal sebagai pengolahan citra, adalah teknik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis gambar digital. Pengolahan ini dilakukan dengan menggunakan algoritma dan teknik matematis pada data berbentuk citra atau image. Kemudian, tujuan dari image processing tersendiri yang pertama yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas visual gambar agar lebih jelas dan informatif. Contohnya seperti meningkatkan kecerahan pada foto yang terlalu gelap, kemudian menghilangkan noise menggunakan filter smoothing. Yang kedua ada mengambil fitur atau informasi penting dari gambar untuk analisis lebih lanjut. Contohnya seperti mendeteksi tepi untuk menemukan bentuk atau kontur objek. Yang ketiga, mengembalikan gambar yang rusak ke kondisi semirip mungkin dengan gambar aslinya. Contohnya yaitu memperbaiki gambar buram akibat gangguan lingkungan. Keempat, ada memisahkan bagian-bagian tertentu dari gambar, misalnya objek dari latar belakang. Yang kelima, yaitu mengurangi ukuran file gambar tanpa mengorbankan terlalu banyak kualitas. Contohnya seperti mengkompresi gambar pada aplikasi web untuk mempercepat pemuatan. Selain itu, tujuan dari image processing tersendiri yaitu yang pertama ada menganalisis gambar untuk mendapatkan wawasan atau informasi statistik. Kemudian menyajikan data atau informasi dalam bentuk gambar untuk mempermudah interpretasi. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengkategorikan objek tertentu dalam gambar. Yang keempat, memanfaatkan hasil pengolahan gambar untuk mendukung sistem otomatis. Dan terakhir, ada menyiapkan gambar untuk digunakan dalam bidang lanjutan seperti machine learning atau computer vision. Kemudian contoh aplikasi yang menerapkan image processing. Yang pertama ada face detection dan recognition. Contohnya yaitu sistem keamanan yang membuka kunci perangkat menggunakan wajah pengguna. Yang kedua ada pengolahan citra medis, yaitu contohnya analisis gambar MRI untuk mendeteksi tumor. Ketiga ada computer vision, yaitu deteksi kendaraan dalam sistem lalu lintas otomatis. Yang keempat ada augmented reality atau IR. Contohnya seperti fitur filter pada aplikasi seperti Instagram atau Snapchat. Yang kelima ada OCR atau Optical Character Recognition. Contohnya seperti menyalin teks dari gambar atau dokumen. Kemudian yang keenam ada peningkatan gambar atau enhancement. Dan yang terakhir segmentasi objek yang memiliki contoh seperti menghitung jumlah sel dalam mikroskop melalui segmentasi gambar biologi. Kemudian teknik pada image processing. Terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk memproses, menganalisis, dan memodifikasi gambar. Teknik yang pertama yaitu teknik preprocessing. Teknik preprocessing sendiri digunakan untuk mempersiapkan gambar sebelum proses utama dilakukan. Teknik tersebut terdiri dari yang pertama noise reduction, menghilangkan noise atau gangguan pada gambar. Contohnya yaitu menggunakan filter Gaussian dan median filter. Yang kedua ada histogram equalization, yaitu meningkatkan kontras gambar. Contohnya seperti pengaturan distribusi intensitas pixel. Yang ketiga ada image resizing dan cropping, yaitu mengubah ukuran atau memotong bagian tertentu pada suatu gambar. Contohnya seperti kita mengubah ukuran tersebut yang awalnya 128 kali 128 menjadi 64 kali 64. Kemudian ada thresholding, yaitu mengubah gambar menjadi format binar atau hitam putih.
Dan teknik kedua ada teknik transformasi gambar yang bertujuan untuk mengubah representasi gambar untuk keperluan analisis lebih lanjut. Jadi teknik transformasi gambar terdiri dari yang pertama Fourier transform, yaitu mengubah gambar dari domain spasial ke domain frekuensi untuk analisis sinyal. Yang kedua ada wavelet transform, yaitu memproses gambar dengan teknik multiresolusi untuk kompresi atau analisis pola. Yang ketiga ada geometric transform, yaitu memodifikasi geometri gambar seperti rotasi, translasi, atau skala. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik filtering, yaitu meningkatkan atau memodifikasi properti tertentu dalam suatu gambar. Jadi teknik tersebut yang pertama low pass filter, menghilangkan detail tinggi, misalnya smoothing, contohnya Gaussian blur atau average filter. Yang kedua ada high pass filter, memperkuat detail atau tepi, atau edge enhancement, contohnya seperti Sobel filter dan Laplacian filter. Yang terakhir ada edge detection, yaitu menemukan tepi objek pada gambar. Contohnya seperti Kenny, Prewitt, dan Sobel. Teknik yang keempat yaitu teknik segmentasi gambar, yaitu memisahkan bagian-bagian tertentu dalam gambar seperti objek atau area spesifik. Jadi teknik segmentasi gambar terdiri dari yang pertama, region-based segmentation, yaitu memisahkan area berdasarkan keseragaman atau intensitas atau warna. Kemudian yang kedua ada clustering, atau mengelompokkan pixel berdasarkan kemiripan. Contohnya menggunakan K-means clustering. Yang ketiga ada active contour atau snake, yaitu menggunakan kurva untuk menemukan batas objek. Teknik yang kelima yaitu teknik ekstraksi fitur, yang berguna untuk mengambil informasi penting dari suatu gambar. Jadi teknik ekstraksi fitur terdiri dari corner detection, yaitu mendeteksi sudut penting pada gambar, seperti contohnya Harris corner detection. Kemudian ada tekstur analis untuk menganalisis pola tekstur. Contohnya seperti menggunakan gray level co-occurrence matrix. Yang ketiga ada shape descriptors, yaitu menggambarkan bentuk objek. Contohnya seperti contour approximation. Kemudian keenam yaitu teknik restorasi gambar. Teknik restorasi gambar digunakan untuk mengembalikan gambar yang rusak atau buram ke kondisi yang lebih baik. Yang pertama yaitu deblurring, yang digunakan untuk menghilangkan blur dengan teknik deconvolution. Maaf, saya ulangi, yaitu teknik restorasi gambar, yaitu mengembalikan gambar yang rusak atau buram ke kondisi yang lebih baik. Contohnya yang pertama yaitu deblurring, yang digunakan untuk menghilangkan blur dengan teknik deconvolution. Kemudian ada inpainting, yaitu memperbaiki bagian gambar yang hilang atau rusak. Contohnya seperti filling missing pixel. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik pengolahan warna, yang digunakan untuk mengolah informasi warna pada gambar. Jadi teknik pengolahan warna tersebut terdiri dari color space conversion, yang digunakan untuk mengubah ruang warna,
seperti RGB ke grayscale, HSV, atau LIB. Kemudian ada color filtering, yaitu mengisolasi warna tertentu dari gambar. Kemudian teknik yang ke-8 yaitu teknik kompresi gambar. Teknik tersebut digunakan untuk mengurangi ukuran file gambar tanpa kehilangan atau dengan kehilangan informasi minimal. Jadi teknik tersebut terdiri dari dua, yaitu lossy compression, yaitu mengorbankan sebagian informasi atau untuk efisiensi. Yang kedua yaitu lossless compression, contohnya seperti PNG compression. Dan untuk lossy compression tadi, contohnya seperti JPEG compression. Jadi untuk lossy itu JPEG, yang lossless itu PNG. Kemudian ada teknik morfologi yang digunakan untuk operasi matematis yang menganalisis bentuk dan struktur pada gambar biner. Terdiri dari yang pertama dilation dan erosion yang digunakan untuk memperbesar atau mengikis bagian gambar. Kemudian yang kedua opening dan closing digunakan untuk menghilangkan noise kecil atau mengisi celah pada gambar. Yang ketiga yaitu skeletonization yang digunakan untuk menemukan kerangka suatu objek. Teknik terakhir yaitu teknik pengenalan pola atau pattern recognition digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek atau pola tertentu. Yang pertama yaitu template matching, digunakan untuk mencocokkan bagian gambar dengan template tertentu. Kemudian ada object detection, menggunakan algoritma seperti YOLO atau SSD untuk mendeteksi objek. Dan terakhir ada fitur matching, yaitu menggunakan algoritma seperti SIF, SURF, atau ORB untuk mencocokkan fitur antar gambar. Mungkin dari teknik-teknik yang sudah saya jelaskan ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya. Oh iya, untuk pertanyaannya bisa langsung diutarakan ya. Sepertinya ada yang ingin bertanya secara langsung. Oke, mungkin jika belum ada pertanyaan, saya lanjutkan pada materi terakhir yaitu software dan library yang digunakan. Jadi software dan library yang digunakan untuk image processing itu ada Python, MATLAB, ada Photoshop, dan Google Colab. Nah, library pada Python sendiri yang biasa digunakan itu yaitu OpenCV,
Biasanya digunakan untuk mendeteksi tepi menggunakan algoritma Chani. Kemudian ada MATLAB, biasanya digunakan untuk penelitian dan eksperimen pengolahan gambar. Yang ketiga ada Adobe Photoshop, itu suatu software komersial yang digunakan untuk pengolahan gambar secara manual. Dan terakhir yang mungkin sering digunakan yaitu Google Colab, itu platform berbasis cloud untuk eksperimen image processing menggunakan Python. Jadi yang biasa saya gunakan sendiri itu Google Colab, karena Google Colab itu sendiri itu bisa digunakan melalui web tanpa harus mendownload aplikasi atau menginstal. Terus Google Colab sendiri juga bisa disambungkan ke Google Drive, jadi semisal kita selesai menganalisis gambar tersebut, kita bisa langsung menyimpan filenya ke Google Drive, atau kita bisa juga mengimport dataset gambar ataupun dataset lainnya itu langsung dari Google Drive ke Google Colab. Jadi bisa disambungkan gitu antara Google Drive dan Google Colab. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa teknik yang sudah saya jelaskan tadi di Google Colab. Bentar. Jadi, saya sudah membuat contoh teknik-teknik yang saya jelaskan tadi. Nggak semuanya, tapi hanya beberapa saja. Mungkin ini yang pertama itu saya menghubungkan antara Google Drive sendiri ke Google Colab, itu menggunakan from google.colab import drive. Kemudian ini saya install library yang saya gunakan seperti CV2, OS, Matplotlib, kemudian NumPy. Setelah saya install, saya menyambungkan antara Google ke file dataset yang ada di Google Drive. Kebetulan dataset tersebut sudah saya download dari web Kaggle. Jadi web Kaggle itu isinya itu dataset yang terdiri dari dataset teks, audio, maupun dataset gambar. Kemudian sudah saya download dan sudah saya letakkan di Google Drive dengan folder Power Image. Di sini saya menuju ke folder orchid, yaitu bunga. Itu jadi datasetnya itu dataset bunga ya. Kemudian saya mengambil ke folder orchid. Nah, kemudian semua file gambar yang memiliki format seperti JPG, PNG, dan JPG itu diambil ke dalam list image file. Kemudian ini fungsi untuk menampilkan gambar, yaitu def show image. Itu menampilkan beberapa gambar sekaligus dalam satu plot dengan judul untuk setiap gambarnya masing-masing. Nah, di sini karena dataset tersebut memiliki banyak sekali file, memiliki banyak sekali gambar, jadi saya hanya mengambil 5 gambar saja agar proses tersebut bisa lebih cepat. Nah, ini saya max image to process itu saya cuma mengambil 5. Sebenarnya bisa itu mengambil 10 atau berapapun bisa. Nah, karena saya ingin lebih prosesnya cepat, jadi saya cuma mengambil 5 saja. Kemudian kita membaca gambar tersebut di luar menggunakan OpenCV, itu ini CV2.imret, itu untuk membaca gambar. Kemudian ada resize, itu resize-nya itu saya seragamkan dari gambar tersebut, saya ubah menjadi 128 dikali 128 pixel. Jadi itu saya samakan semuanya 5 gambar tersebut. Kemudian ada grayscale. Grayscale sendiri yaitu mengubah gambar menjadi skala abu-abu. Jadi semisal gambar tersebut berwarna, itu gambarnya saya ubah menjadi abu-abu. Kemudian ada histogram equalization.
itu kontras gambarnya disesuaikan untuk meningkatkan kualitas visual. Jadi untuk meningkatkan kualitas visual tersebut digunakan yaitu menggunakan histogram equalization tersebut. Kemudian ada edge detection ini itu saya menggunakan algoritma Chani. Di sini cv2.chani. Itu digunakan untuk mendeteksi tepi suatu gambar. Dan ini ada Gaussian blur. Ini mengharuskan gambar menggunakan blur Gaussian. Sebenarnya blur itu ada macam-macam ya. Tapi di sini saya menggunakan blur Gaussian untuk mengurangi noise. Noise itu seperti titik-titik yang gimana ya, pokoknya itu yang membuat gambar tersebut kurang jelas dan bertekstur kasar gitu. Kemudian yang terakhir ada sharpening, digunakan untuk mendetailkan gambar. Jadi gambar yang mungkin yang pertama awalnya kurang jelas itu menggunakan sharpening itu menjadi lebih jelas lagi, walaupun mungkin tidak sempurna ya. Itu kan tergantung gambar juga. Jadi semisal gambarnya emang kualitasnya di desainnya jelek, jadi itu nggak bisa 100% jelas gitu loh. Nah, yang terakhir itu menampilkan hasil dari semua ini, mulai dari plot gambar, resize, grayscale, histogram, edge detection, Gaussian blur, sharpening, itu kita tampilkan tersendiri dengan judul masing-masing. Dan hasilnya itu seperti ini. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Jadi masing-masing ya. Jadi ini yang versi resize image yang itu 128 kali 128 pixel. Terus ada grayscale image itu yang awalnya berwarna seperti ini diubah menjadi abu-abu. Kemudian histogram itu nggak terlalu jelas ya di sini. Itu sebenarnya itu meningkatkan kualitas. Kemudian ada edge detection itu mendeteksi tepi-tepi dari gambar. Ini kan terlihat tepi-tepinya seperti apa. Kemudian ada Gaussian blur. Itu membuat gambar yang tertera menjadi lebih buram. Dan terakhir ada sharpening. Itu memperjelas gambar dari sebelumnya. Jadi dari resize image seperti ini, kemudian sharpened image ini, itu udah terlihat jelas ya perbedaannya. Ini yang sharpened ini lebih jelas lagi daripada yang gambar awal. Nah, semisal saya mau ini coba saya menampilkan 10 gambar gitu ya. Bentar, saya akan mengkoneksikan antara Google Drive saya dengan Google Colab. Ini klik lanjutkan. Nah, kalau sudah centang hijau ini seperti ini berarti prosesnya sudah selesai. Ini berarti sudah berhasil tersambung ya antara Google Colab dan Google Drive saya. Kemudian ini saya ubah, ini max image through process, ini saya ubah 7 dulu ya. 7. Kemudian saya running. Masih proses. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Ini jadi gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat,
ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah, selain folder ORCID sendiri itu, dataset folder image itu memiliki beberapa folder. Sekarang saya coba folder bunga lili. Ini saya running kembali. Ini sudah selesai. Ini. Jadi gambar-gambar pada folder bunga lili itu ada ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Seperti ini. Nah, dari sini ada yang mungkin ditanyakan. Untuk materinya nanti kalau mau di-share boleh ya. Nanti bisa minta ke saya. Oh, sebentar. Tuh nomornya. Itu ya nomor WA-nya. Sudah saya share. Mungkin apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini ya. Buat teman-teman yang sudah join, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.